Iya. Hai. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video yang berjudul Seminar Perawatan Bayi atau Balita sesuai anjuran dokter untuk memenuhi tugas mata kuliah perawatan keluarga yang diampuh oleh Ibu Dr. Andi Hudia MPD. Untuk itu, kenalkan, saya Arni Idam sebagai moderator, Sri Asrini sebagai dokter, Andi Rahma Mutiarisma sebagai dokter, Nur Insyani Bahar sebagai nenek, Alfiana Said sebagai ibu, dan Miftahul Jannah sebagai kakak. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan video tugas kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kesempatan yang telah diberikan kita masih bisa melaksanakan seminar ini yang berjudul Perawatan Bayi atau Balita sesuai anjuran dokter. Perkenalkan, saya Arni Idam sebagai moderator, dan yang akan membawakan materi yaitu Dr. Sri Asrini dan Dr. Andi Rahma Mutiarisma. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Dr. Sri Asrini untuk memaparkan materinya. Dengan hormat, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Asrini. Di sini saya akan menyampaikan materi sedikit tentang pengertian bayi. Nah, hadirin semua, kalau mendengar kata bayi, pasti yang ada di pikirannya itu anak kecil yang lucu, imut, seperti itu. Sedangkan pengertian umumnya, bayi adalah anak dari manusia atau hewan yang masih berusia sangat muda. Nah, sedangkan anak yang sudah bisa berjalan itu tidak dikatakan sebagai bayi lagi, tapi balita. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit materi tentang pengertian bayi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Nah, selanjutnya Ibu Dr. Andi Rahma Mutiarisma yang akan memaparkan materinya. Dengan hormat, saya persilahkan. Ciri-ciri bayi yang normal yaitu berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan saat lahir 48 sampai 52 cm, eliminasi baik, urin dan mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan, denyut jantung pada menit-menit awal itu kira-kira 180 kali per menit, lalu akan menurun setelah tenang menjadi 120 sampai 140 kali per menit. Gerak refleks sudah baik, dan kulit yang berwarna kemerah-merahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh kedua ibu dokter. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama seorang ibu. Nah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang diberikan hanya 3 orang penanya. Ingin bertanya, apakah boleh membuat empasi sekaligus untuk beberapa hari dan meletakkannya di freezer? Karena ibu dari cucu saya kerja dari pagi sampai malam. Jadi sebelum berangkat kerja itu dia buat makanan terlebih dahulu dan dia sisihkan. Baik, pertanyaan dari Ibu Insyani. Jadi ibu ini yang merawat cucu ibu ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh membuat MPASI sekaligus untuk beberapa hari dan meletakkannya di freezer? Nah, jadi begini, untuk ibu yang mungkin tidak bisa membuat MPASI setiap hari, itu bisa membuat MPASI untuk 3 hari. 3 hari ya, dengan disimpan di dalam freezer dengan suhu minimal minus 18 derajat Celcius. Nah, tapi jika ibunya ini tidak terlalu sibuk, itu lebih baik dibuatkan MPASI setiap hari, karena agar
MPASI-nya itu lebih segar dan bayinya itu merasa tidak bosan. Nah, saran dari saya, ibu juga bisa menyediakan buah-buahan segar, karena buah-buahan segar itu adalah MPASI yang paling awet jika disimpan dalam kulkas. Lalu sebelum ibu memberikan MPASI itu kepada cucu ibu, lebih baik ibu coba terlebih dahulu, jangan sampai rasanya itu sudah berubah. Jika sudah berubah, jangan diberikan lagi ya. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawaban yang telah diberikan. Saya sudah memahami dan mengerti bagaimana cara menaruhnya dan meletakkan empasi, membagi empasi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Haja Insyani Bahar. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Dr. Andi Rahma Mutkarisma dari pertanyaan dari Ibu Alfiana Said. Dengan hormat. Saya Ibu Alfiana. Di sini saya ingin bertanya mengenai rompopok, bagaimana ciri-ciri dan cara penanganannya. Baik, pertanyaan dari Ibu Alfiana yaitu mengenai masalah ruam popok pada bayi. Ruam popok atau diaperas ini merupakan iritasi pada kulit bayi, terutama di bagian pantat, lipatan paha atau kelamin bayi. Ini biasanya ditandai oleh bercak warna kemerahan atau bintik-bintik merah pada bagian yang tertutup oleh popok. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya popok yang terlalu sempit, durasi pemakaian popok yang terlalu lama, iritasi pada produk-produk baru tertentu seperti sabun, deterjen, atau pewangi, dan juga oleh jenis makanan yang baru dikonsumsi. Jadi saat bayi umur 6 bulan ke atas itu biasanya sudah diberi makanan pendamping ASI. Nah, otomatis bentuk kotorannya akan berbeda dari biasanya. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab ruam popok tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengatasi ruam popok ini? Yang pertama yaitu durasi pemakaian popok jangan terlalu lama. Apabila menggunakan popok kain itu baiknya segera diganti saat bayi mengeluarkan kotoran. Apabila menggunakan pampers, ini biasanya dapat menampung cairan lebih lama, yaitu sekitar 4 jaman. Namun jangan juga dibiarkan terlalu lama bersentuhan dengan kulit bayi, karena kotoran yang terlalu lama bersentuhan dengan kulit bayi ini bisa menimbulkan atau menjadi salah satu faktor utama penyebab ruam popok tersebut. Selanjutnya yaitu hindari menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol atau pewangi, dan juga saat akan membersihkan pantat bayi, usahakan menggunakan air atau kapas yang diberi air, dan pastikan jangan sampai masih ada kotoran yang tertinggal, karena ini juga bisa menjadi salah satu penyebab ruam popok. Terakhir yaitu gunakan krim anti ruam atau diaperas krim. Tetapi pastikan terlebih dahulu sebelum memberikan krim ini, pastikan kulit bayi dalam keadaan kering. Nah, itulah tadi penyebab dan cara mengatasi ruam popok pada bayi. Atas jawaban dari pertanyaan saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk saya dan bayi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti seminar ini, dan terima kasih juga karena telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya memiliki adik yang berusia 5 tahun. Nah, di sini saya sudah menjaga makanan adik saya untuk tidak memakan gula, permen, dan juga coklat. Tetapi mengapa giginya masih saja tetap berlubang? Nah, pertanyaan saya, apa penyebabnya bisa berlubang dan juga solusinya bagaimana, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya saudari Miftahul Jannah. Jadi di sini permasalahannya yaitu adik Anda giginya berlubang, padahal dia sudah menghindari makanan yang mengandung banyak gula. Jadi itu biasanya terjadi karena adik Anda itu gosok giginya masih kurang bersih. Biasa kalau anak-anak itu kan
sikat giginya. Apalagi kalau sudah mau pergi main, dia sikat giginya buru-buru. Nah, jadi gigi berlubang itu muncul akibat adanya makanan yang mengandung karbohidrat itu menempel pada gigi. Nah, kemudian dia bercampur dengan bakteri pada mulut sehingga gigi adik Anda ini bisa berlubang. Nah, adapun solusinya yaitu pastikan adik Anda untuk mengonsumsi makanan yang seimbang. Jangan biarkan terlalu makan terlalu banyak makanan yang lengket dan yang mengandung banyak gula. Seperti itu. Nah, kemudian jika adik Anda itu sudah di atas umur 2 tahun, itu sudah bisa dilakukan flossing gigi atau benang gigi. Itu bisa dilakukan setiap hari untuk menghindari adanya makanan yang melengket pada gigi. Seperti itu. Nah, untuk informasinya lagi, jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu bukan hanya permen atau coklat, bisa jadi susu, roti, dan juga berbagai macam jenis kue. Seperti itu. Jadi bukan hanya permen sama coklat ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Sri Asrini, dan saya kembalikan kepada Saudari Miftahul Jannah. Apakah sudah memahami? Baik, terima kasih atas jawaban dari dokter. Di sini saya sudah memahaminya. Baik, terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah. Dan itulah tadi hasil dari seminar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama seorang ibu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.